Pemirsa, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini pagi tadi menangis dan bersujud sebanyak 2 kali saat audiensi penanganan COVID-19 di Balai Kota Surabaya. Risma mengaku kecewa dan menyesal karena dinilai tidak bisa bekerja dalam penanganan COVID-19. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini siang tadi tiba-tiba bersujud dan menangis di hadapan belasan dokter yang tergabung dalam ID Jatim. Peristiwa ini terjadi di tengah audiensi di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur. Risma mengungkapkan kecewaannya karena dianggap tidak bisa bekerja dan berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 di Surabaya. Tapi jangan kemudian mohon maaf, saya ya nggak terima. Kami ini sudah bekerja berat gitu. Apa dikira saya rela warga saya mati? Pak, malam kami masih ngurus, jangankan warga saya Pak. Semalam masih jam 3 kita masih ngurus warga yang bukan orang Surabaya. Kami masih ngurus saya jam 3 pagi dengan Limas. Masih ngurus, padahal itu bukan warga Surabaya. Kami masih urus. Risma pun kembali menangis dan sujud untuk kedua kalinya. Setelah melupakan kekesalannya, Risma mengaku tidak pantas menjadi wali kota Surabaya. Bu Risma minta maaf dengan itu bagus kok. Bu Risma itu sangat istimewa. Tadi kok sempat sujud. Ya itu karena mungkin karena justru itulah kebaikan beliau itu kelihatan di situ. Rasa tanggung jawab yang besar dan merasa bersalah itu ini adalah suatu wali kota yang luar biasa menurut saya. Ya saya sebenarnya juga merasa ya apa gitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya karena saya yang memang turun langsung. Audiensi antara Pemkot Surabaya dan Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur berlangsung di Balai Kota Surabaya Senin pagi. Tenaga medis mengeluhkan kapasitas Rumah Sakit Dr. Sutomo yang tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Namun di sisi lain banyak masyarakat yang masih abai dengan persebaran corona. Sementara pihak Pemkot Surabaya mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait untuk membuat terobosan nyata dalam proses penanganan pandemi COVID-19. Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas bersama para menteri dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam ratas yang digelar pada Senin pagi tadi, Presiden Joko Widodo meminta adanya terobosan nyata kementerian dan lembaga dalam penanganan COVID-19. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni menambah tenaga dan peralatan medis di provinsi yang menunjukkan tren penambahan angka penyebaran COVID-19. Termasuk percepatan pencairan dan santunan bagi pasien positif COVID-19 yang meninggal serta insentif bagi tenaga medis. Presiden Jokowi juga meminta daerah yang melaksanakan kenormalan baru untuk terus dipantau. Kemudian pelibatan atau pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan COVID ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan misalnya yang meninggal ini harus segera di bantuan santunan itu harus, maksudnya begitu meninggal langsung bantuan santunnya harus keluar gitu. Jangan sampai prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai ini bertele-tele. Kalau aturan di permennya terlalu berbelit-belit ya disederhanakan. Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya, insentif tenaga medis secepatnya, insentif untuk petugas lab ya secepatnya. Kita nunggu apa lagi, ininya anggarannya sudah ada. Yang terakhir menurut saya yang paling penting adalah pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu sehingga semua kerja kita ini bisa efektif. Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga. Ego ke daerah, bagi jalan sendiri-sendiri, saya kira ini sudah harus kita hilangkan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memperpanjang masa berlaku tes PCR dan rapid test menjadi 14 hari. PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta turut memberlakukan aturan tersebut.
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memperpanjang masa berlaku tes PCR dan rapid test menjadi 14 hari dari sebelumnya hanya 7 hari untuk tes PCR dan 3 hari untuk rapid test. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 26 Juni lalu. Menanggapi perpanjangan masa berlaku tes PCR dan rapid test ini, sebagian masyarakat ada yang merespon baik karena dapat menghemat biaya mereka. Namun ada juga yang merasa khawatir karena tidak bisa dipastikan apakah selama 14 hari orang tersebut berada dalam kondisi sehat. Baru tahu tadi pagi sih. Saya sih sangat setuju ya, soalnya bisa membantu kami yang yang cuman perginya sebentar gitu. Dulu kan setahu saya cuma 3 hari, sekarang ya alhamdulillah diperpanjang 14 hari. Meringankan lah. Saya tetap sih, saya juga bawa HS gitu, bawa tisu basah gitu. Saya baru tahu tadi Pak, pada saat melakukan pemeriksaan itu keuntungan juga gitu kan. Karena kenapa? Karena dengan masa berlakunya diperpanjang tersebut, kita melakukan perjalanan keluar nggak melakukan tes lagi begitu. Tapi dari aspek kesehatan, ya mungkin belum tentu bisa memastikan apakah dalam kondisi 14 hari itu orang itu masih dalam keadaan sehat. Meski melonggarkan aturan masa berlaku tes PCR dan rapid test, pihak Bandara Soekarno-Hatta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama masa PSBB transisi ini, seperti pengecekan suhu tubuh ketika masuk bandara, penerapan social distancing, dan adanya pemeriksaan Electronic Health Alert Card atau e-HEC, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan elektronik untuk memantau kondisi kesehatan penumpang selama melakukan penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Tommy Hadikusumo, dan Gali Bagas, iNews melaporkan. Sekitar 100 pedagang dan warga mengikuti uji rapid test dan swab test di kawasan Pasar Kambing, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tes massal ini digelar untuk keempat kalinya sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Pihak kelurahan bersama suku dinas kesehatan menggelar rapid test dan swab test massal di kawasan Pasar Kambing, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mereka yang telah terdata untuk menjalani rapid dan swab test, yakni pedagang dan warga sekitar, berjumlah sekitar 100 orang. Agar tidak terjadi antrian dan kerumunan, petugas membagi gelombang pemeriksaan. Selain diperiksa suhu tubuhnya, pedagang dan warga mengantri di kursi yang diberi jarak. Masa transisi menuju new normal di Surabaya Raya usai pelaksanaan PSBB ternyata membuat masyarakat mulai lengah menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu petugas gabungan berupaya keras mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan cegah penularan COVID-19. Seiring masih tingginya warga Jawa Timur yang terpapar COVID-19, petugas gabungan menggelar sosialisasi untuk lebih mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Seperti di Terminal Purabaya, petugas membagikan ribuan masker ke sejumlah warga di dalam area terminal. Tidak hanya penumpang, sejumlah pedagang hingga sopir dan kernet bus menjadi sasaran pembagian masker tersebut. Petugas juga menempel aturan physical distancing atau jaga jarak di sejumlah warung makan yang ada di area terminal. Dalam rangka memberikan masker ini kepada masyarakat supaya dalam kita melaksanakan mendisiplinkan masyarakat itu betul-betul tepat sasaran. Karena dengan dibaginya masker ini secara otomatis masyarakat harus paham bahwa berkaitan dengan disiplin masyarakat itu penting sekali untuk dilaksanakan. Upaya ini untuk mencegah masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang mulai lengah dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga petugas gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri kerja keras lakukan sosialisasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Jawa Timur hari ini lagi-lagi mencatat penambahan kasus positif COVID-19 terbanyak. Sementara itu, hari ini pula terdapat 13 provinsi di Indonesia yang nihil penambahan kasus positif COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah. Hari ini terdapat 1.082 kasus yang tercatat, sehingga total kasus positif COVID-19 di Indonesia menjadi 55.093 orang.
Jawa Timur lagi-lagi menyumbangkan penambahan kasus tertinggi, yaitu 297 kasus. Disusul Jawa Tengah dengan 198 kasus. Sementara ada 13 provinsi yang nihil penambahan kasus positif COVID-19, di antaranya Sumatera Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Yogyakarta, Kepulauan Riau, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Bengkulu, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan Aceh. Dari pemeriksaan spesimen yang hari ini kita dapatkan, maka kita mendapatkan kasus konfirmasi positif 1.082 orang. Sehingga total konfirmasi menjadi 55.092 orang. Kemudian kalau kita lihat distribusi sebarannya, maka Jawa Timur hari ini melaporkan 297 kasus baru. Namun juga melaporkan 171 kasus sembuh. Jawa Tengah 198 kasus baru dengan 43 sembuh. Sementara itu hingga hari ini, total ada 23.800 pasien sembuh dan 2.805 pasien meninggal dunia dari seluruh provinsi di Indonesia. Tim iNews melaporkan. Lebih dari 200 negara masih dilanda pandemi COVID-19 termasuk di Indonesia. Namun tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif virus corona. Kini zona hijau di Indonesia makin banyak dan berharap semua pihak dapat bekerja sama mencegah penyebaran COVID-19. 200 negara saat ini masih dilanda pandemi, termasuk Indonesia. Namun, tidak semua wilayah Indonesia mencatatkan kasus positif COVID-19. Dan beberapa wilayah bahkan tidak mencatatkan kasus baru lagi, atau kasusnya 0 selama 1 bulan. Ada wilayah yang kasusnya sembuh 100%. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini harus dapat melakukan aktivitas dengan aman dan produktif. Zona hijau di Indonesia makin banyak. Minggu lalu ada 112 kabupaten kota yang masuk kategori hijau. Zona hijau sendiri itu artinya tidak ada kasus sama sekali, atau meningkat dari 85 kabupaten kota di tanggal 14 Juni 2020. Sedangkan yang sedang berlomba menjadi zona hijau, zona resiko rendah penyebaran COVID-19 atau zona kuning, pada tanggal 21 Juni 2020 berjumlah 188 daerah. Ini meningkat dari 138 di tanggal 14 Juni 2020. Dengan melihat data-data sampai dengan 21 Juni, tentunya kita optimis bahwa langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah sudah banyak yang tepat, di mana daerah zona merah atau dengan resiko tinggi dan juga zona oranye dengan daerah yang resiko sedang itu berkurang. Saudara-saudari, pandemi berdampak pada yang sangat kompleks dampaknya dan berkepanjangan di kehidupan masyarakat. Namun, masyarakat Indonesia juga sudah luar biasa sekali. Makin banyak yang beradaptasi dan bisa menjalankan dan tetap produktif dalam menjalankan kehidupannya. Dan bahkan berhasil menekan angka penularan COVID-19. Kemampuan pimpinan dan juga masyarakat di daerah itu betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan cara gotong royong, yaitu dengan konsultasi dan koordinasi dari berbagai pihak yang ada di daerah, misalnya berkonsultasi dengan DPRD, dengan tokoh masyarakat, dengan media, sehingga semua pihak betul-betul ikut terlibat dalam pengambilan keputusan untuk masing-masing di daerahnya. Kami berharap bahwa bekerja sama dari semua pihak ini akan membawa kondisi yang lebih baik untuk Indonesia secara keseluruhan. Tidak perlu berebut, tidak perlu berkumpul, tetap jaga physical distancing. Nanti semuanya bagian masker. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Warung Tangguh, bismillahirrahmanirrahim.